Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Putri Renata dengan NIM 04031282429051 dari Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Angkatan 2024 Universitas Sriwijaya. Pada Zoom meeting kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai fisiologi otot untuk memenuhi tugas mata kuliah fisiologi. Screen aku kelihatan kan? Jadi, otot kita itu mempunyai karakteristik. Karakteristik yang pertama itu adalah kontraksibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek. Yang kedua ada eksitabilitas, yaitu serabut otot akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Yang ketiga adalah ekstensibilitas, yaitu serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks. Yang terakhir, elastisitas, yaitu serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Terus ini ada mikroanatomi otot rangka. Yang pertama itu sel otot. Sel otot itu adalah serabut otot yang mengandung miofibril. eh, Tiap serabut otot itu terdiri dari ribuan miofibril dan tiap miofibrilnya itu terdapat 1.500 filamen miosin dan 3.000 filamen aktin. Dan tiap filamen miosin itu terdiri dari molekul miosin BM 33.200 dan molekul aktin BM 70.000. Dengan mikroskop cahaya, dia akan nampak cahaya gambaran gelap terang, yaitu kepadatannya relatif dan ada bagian yang tumpang tindih dari aktin dan miosin. Yang kedua adalah pita cahaya I. Pita cahaya I ini hanya ada filamen aktin dan dia tuh nampaknya terang. Sifat terhadap cahaya yang terpolarisasinya itu dia berkas cahaya yang datang dipancarkan ke semua jurusan karena kepadatan yang sama. Lalu ada pita A, dia itu terletak di mana aktin dan miosin tumpang tindih dan dia nampaknya itu gelap. Dia itu sifatnya anisotropik atau cahayanya dipancarkan secara tidak merata. Lalu ada sarkomer, dia itu terbentuk oleh dua garis, yaitu Z atau protein non-kontraktil atau sebuah pita A dan dua belahan pita I. Lalu ada sarkoplasma, yaitu sitoplasma sel-sel otot dan terdapat retikulum sarkoplasma agranuler. Ini gambarannya. Hmm, Terus ini adalah gambaran dari mikroanatomi eh, otot secara keseluruhan. Terus lalu ada filamen miosin, yaitu terdiri dari dua utas peptin yang satu sama lainnya saling melilit dalam suatu heliks yang ujungnya membentuk kepala. Ini ujung kepalanya terus dia melilit kayak heksin gini. Dan dia ada banyak gitu di satu untayan ini. Lalu filamen aktin itu terdiri dari 3 unsur yaitu troponin, tropomyosin, dan aktin. Active site atau aktin yaitu suatu molekul ADP di mana filamen miosin saling mengadakan interaksi dengan filamen aktin sehingga terjadi kontraksi otot. Lalu tropomyosin itu merupakan protein yang akan menutupi active site sehingga tidak terjadi kontraksi. Dan yang terakhir troponin itu akan berikatan dengan Ca untuk permulaan kontraksi. Ini ilustrasi dari sarkomer. Terus ini yang pertama itu tahapnya adalah sarkomer relaksasi. Pita I-nya itu dia kelihatannya lebih besar. Lalu tahap kedua sarkomer berkontraksi sebagian. Itu dia pita I-nya mulai memendek dan yang tahap terakhir itu sarkomer berkontraksi sepenuhnya.
Kontraksi yang sempurna itu menyebabkan pita H tidak nampak dan pita I-nya jadi pendek banget nih. Tadinya dia segede ini, sepanjang ini, jadi dia jadi sependek ini. Lalu mekanika otot rangka. Kontraksi otot secara keseluruhan itu menghasilkan tegangan atau daya atau kekuatan kontraksi otot. Daya atau kekuatan otot itu dapat menghasilkan gaya, melawan beban, dan membutuhkan energi. Lalu konduksi listrik pada berkas otot. Kontraksi otot dipicu oleh stimulus listrik dari neuron saraf ke neuron melalui neuron motorik. Suatu potensial aksi tunggal itu menghasilkan kontraksi otot lemah dan dia singkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan kontraksi otot secara keseluruhan itu adalah jumlah serat yang berkontraksi dan kekuatan kontraksi yang dikembangkan oleh setiap serat yang berkontraksi. Unit motorik. Untuk bisa berkontraksi, maka setiap serat otot itu harus mendapatkan stimulus listrik dari sistem saraf, yaitu neuron motorik. Nah, aktivitas satu unit motorik ini itu dia menghasilkan kontraksi serentak serat-serat yang disarafi, lalu akan menghasilkan kontraksi otot keseluruhan, namun dia lemah. Lalu, semakin banyak unit motorik yang diaktifasi oleh SSP, maka semakin kuat kontraksi atau tegangan otot tersebut. Tegangan otot. Tegangan otot itu merupakan kekuatan kontraksi otot secara keseluruhan. Dengan serat-serat itu akan memengaruhi tegangan otot secara keseluruhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan otot itu ada 4. Yang pertama, frekuensi stimulus tegangan. Yang kedua, panjang serat otot awal kontraksi. Ketiga, tingkat kelelahan otot. Dan yang keempat itu ketebalan serat otot. Terus ada metabolisme otot. Yang pertama itu ada keratin fosfat. Itu dia otot istirahat. Dia keratin fosfatnya 5 kali lebih besar daripada ATP. Lalu dapat dibentuk dengan cepat, melibatkan enzim keratin kinase, sumber energi pertama saat olahraga dimulai, dan suplai energi untuk aktivitas maksimal. Contohnya seperti lompat tinggi, sprint, angkat beban, dan lain-lain. Yang kedua ada fosforilasi oksidatif dengan cara aerob. Sumber energi aktivasi lanjutan atau daya tahan, dia ini bergantung suplai oksigen yang adekuat. Jumlah ATP yang dihasilkan lebih banyak, pembentukan ATP banyak tahapan, lalu dia itu geraknya lambat. Dan semakin efektif pada serat mioglobin yang banyak. Yang ketiga ada glikolisis dengan proses anaerob. Ini digunakan akibat pembatasan fisiologis respirasi dan kardiovaskuler. Terus dia jumlah ATP-nya sedikit, penting pada kontraksi otot hampir maksimal, pembentukan ATP-nya berlangsung lebih cepat, dan berpotensi membentuk asam laktat jika oksigen tidak terpenuhi untuk proses fosforilasi oksidatif. Kelelahan otot dan APOC. Yang pertama ada kelelahan otot, yaitu merupakan mekanisme untuk melindungi otot. Indikatornya itu otot tidak mampu untuk memproduksi ATP. Faktornya itu adalah ADP dan PI-nya meningkat, terus akumulasi asam laktat dan ion K eksternal dari proses pompa NAK atau ion K tidak kembali, dan penurunan pelepasan ion Ca, lalu glikogennya terkuras. Lalu ada kelelahan sentral, yaitu kontrol SSP pada neuron motoriknya tidak adekuat. Faktornya itu dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti motivasi menurun, kurangnya tidur, dan nyeri lama. Lalu EPOC atau Excess Post-Exercise Oxygen Consumption. Itu dia kebutuhan terhadap oksigen selama masa recovery. Butuh oksigen untuk sistem fosforilasi dan membutuhkan ATP. ATP yang baru itu dia yang pertama sintesis keratin fosfat, yang kedua asam laktat yang akan membuat pirufat, lalu membuat ATP baru lagi dan masuk ke hati menjadi glukosa dan glikogen untuk otot. Ini yang pertama ada otot polos. Susunan aktin miosin pada otot polos sejajar sehingga menimbulkan warna yang homogen atau polos. Otot polos ditemukan pada saluran pencernaan, pembuluh darah, dan saluran urin. Ciri-ciri otot polos itu
Selnya berbentuk gelendong nih, terus dia itu elastis. Dan sifat ini itu memungkinkan organ yang didukungnya memiliki kemampuan untuk mengembang atau menahan tekanan. Satu selnya memiliki satu inti dan terletak di tengah. Jadi tiap serabutnya ini dia cuma punya satu sel. Dan dia tidak dikontrol otak atau involunteer. Kontraksinya lambat dan dia tidak lelah. Yang kedua ada otot rangka atau otot lurik. Otot ini terdapat pada sistem rangka atau di tulang, berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Disebut otot lurik karena susunan protein aktin dan miosinnya saling bertumpang tindih sehingga memunculkan corak gelap dan terang. Otot rangka inilah yang disebut dengan daging. Ciri-cirinya yang pertama, selnya berbentuk serabut atau silinder panjang. Satu selnya memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi, dikontrol oleh otak atau volunteer, dan dia berkontraksi cepat dan tidak mudah lelah. Yang terakhir ada otot jantung. Jantung kita tersusun atas otot jantung yang hanya terdapat di jantung. Struktur otot jantung disesuaikan dengan fungsi jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh, dan karakter otot jantung ini tidak ditemukan pada otot lainnya. Ciri-cirinya yang pertama, selnya berbentuk silinder dan bercabang, memiliki satu inti, selnya bercorak lurik-lurik, kerja otot ini di luar kesadaran atau involunteer, dan kontraksi cepat serta tidak mudah lelah. Selanjutnya ada otot rongga mulut. Yang pertama itu ada otot lidah. Lidah merupakan massa otot skeletal yang dilapisi oleh membran mukosa. Otot lidah itu saling menyilang, ada 3 orientasi dan berkumpul dalam bandel-bandel. Setiap bagian lateral dari lidah memiliki komponen otot-otot intrinsik dan ekstrinsik yang sama. Wait. Lalu otot-otot intrinsik lidah berasal dari dalam lidah dan berada dalam jaringan ikat lidah. Otot ini mengubah bentuk dan ukuran lidah pada saat berbicara dan saat menelan. Otot tersebut terdiri atas otot longitudinalis superior, otot transversus inferior, otot transversus lingue, dan otot verticalis lingue. Otot mulut atau bibir dan pipi. Yang pertama ada musculus lingualis dan musculus orbicularis oris atau otot sudut mulut. Dia berfungsi untuk menarik sudut mulut ke bawah. Yang kedua ada musculus quadratus labii superior. Otot bibir atas mempunyai origo pinggir lekuk mata menuju bibir atas dan nasal. Yang ketiga ada musculus quadratus labii inferior. Ini terdapat pada dagu. Dia merupakan kelanjutan pada otot leher dan berfungsi untuk menarik bibir ke bawah atau membentuk mimik muka ke bawah. Yang keempat ada musculus buccinator. Dia ini membentuk dinding di samping rongga mulut, origo pada proseus xiphoid mandibula. Mandibula itu rahang bawah manusia, rahang mulut bawah manusia. Dan yang terakhir itu ada inseri musculus orbicularis. Dia berfungsi untuk menahan makanan pada waktu kita mengunyah. Lalu ada otot pengunyah. Otot-otot pengunyah dapat dibagi menjadi otot primer dan otot-otot sekunder atau aksesori. Yang pertama otot pengunyah primer. Dia yang pertama ada masseter, itu dia berfungsi untuk mengangkat mandibula mendekati gigi. Yang kedua temporalis, dia berfungsi untuk mengangkat mandibula. Serabut posterior atau temporalis berfungsi untuk menarik mandibula. Lateral pterygoid, dia sebagai satu-satunya otot pengunyahan yang menyebabkan depresi pada mandibula. Karena itu depresi mandibula sebagian besar merupakan hasil dari gravitasi. Yang terakhir ada medial pterygoid. Dia untuk membantu elevasi dan tonjolan mandibula, juga membantu otot pterygoid lateral dengan gerakan mandibula sisi ke sisi untuk membantu penggilingan makanan. Ini gambaran dari masseter, temporalis,
lateral pterygoid dan medial pterygoid. Ini gambarnya itu yang warnanya krem ke pink-pink ini. Lalu ada otot pengunyah primer. Yang pertama itu ada bukinator, adalah otot ekspresi wajah yang membantu dalam pengunyahan dengan menjaga makanan didorong kembali ke dalam rongga mulut. Lalu ada otot suprahyoid, hyoid, terdiri dari otot milohyoid dan otot geniohyoid. Mereka menekan mandibula terhadap resistensi ketika otot infrahyoid memperbaiki atau menekan tulang omohyoid. Yang terakhir ada otot infrahyoid. Dia terdiri dari omohyoid, sphenohyoid, sternohyoid, dan thyrohyoid. Mereka berfungsi untuk memperbaiki atau menekan tulang hyoid. Lalu senam mulut. Oral Motor Exercise atau OME. Itu merupakan serangkaian teknik yang bertujuan untuk meningkatkan respon fungsional gerakan mulut melalui berbagai stimulus. Manfaat senam mulut yang pertama, untuk meningkatkan ketepatan gerakan artikulasi. Jadi senam mulut ini membantu ketepatan arah gerakan organ artikulasi seperti lidah dan bibir. Ini berkontribusi pada kemampuan berbicara. Yang kedua, ada memperkuat otot mulut. Melalui latihan senam mulut, kita dapat membangun kekuatan otot-otot yang terlibat saat berbicara. Yang ketiga, ada meningkatkan kecepatan pengucapan. Senam mulut ini dapat membantu untuk mengoptimalkan kecepatan pengucapan agar sesuai dengan standar normal. Yang keempat, mengencangkan dan merelaksasi otot wajah. Selain untuk berbicara, senam mulut ini juga memiliki tujuan yang berguna untuk mengencangkan dan merelaksasi otot-otot di wajah serta dapat mengurangi stres. Gerakan senam mulut dapat mencakup berbagai latihan seperti yang pertama, tong push up itu untuk memperkuat otot lidah, lalu find the stick dia berfungsi untuk memperkuat lidah dan meningkatkan koordinasi mulut. Yang ketiga ada whistle untuk meningkatkan kekuatan bibir. Yang keempat ada fish mouth untuk meningkatkan kekuatan gerakan mulut. Dan yang kelima ada jaw aerobics untuk meningkatkan jangkauan gerakan rahang. Berikut beberapa gerakan senam mulut yang dapat kita coba. Yang pertama itu ada bibir ikan atau fish lips. Teknik ini dilakukan dengan mengerucutkan kedua bibir dan mengisap kedua pipi secara bersamaan. Yang kedua itu ada the whistler. Caranya itu membentuk bibir seperti huruf O saat sedang bersiul, lalu tahan posisi ini sambil tersenyum dengan sekuat tenaga. Yang ketiga itu adalah yoga wajah atau facial yoga. Ini dilakukan dengan menghirup udara hingga mulut mengembang, lalu pindahkan udara dari pipi bagian kanan ke pipi bagian kiri secara bergantian. Lalu yang terakhir ada TMJ exercise atau senam rahang. Langkah pertama, lidah ke belakang atas menyentuh langit-langit dan tahan selama 6 detik, lalu diulang selama 6 kali. Yang kedua, lidah ke arah belakang menyentuh langit-langit, gerakan sliding maju menyentuh bagian belakang gigi, seri rahang atas, lalu membuka mulut. Ketiga, menekan ringan area depan lubang telinga, buka tutup mulut perlahan, dan dilakukan selama 6 kali. Keempat, menempel dan menahan dagu dengan ibu jari, lalu gerakan buka mulut dan ibu jari menahan. Kelima, memegang area sekitar samping dagu dengan ibu jari dan telunjuk, lalu gerakan tutup mulut serta ditahan. Keenam, memundurkan atau menundukkan kepala ke arah leher, posisi tangan meregang ke arah belakang. Ketujuh, kepala ke arah atas, posisi tangan ke bawah belakang, dan membusungkan dada. Kelapan, kepala rebah kiri dan kanan, lalu menoleh kiri dan kanan rongga mulut terbuka dan rongga mulut terbuka rileks. Terakhir, meletakkan jari telunjuk di antara gigi atas dan bawah, lalu gerakan samping rahang dan anteroposterior sendi rahang.
Terima kasih. Sekian presentasi mengenai fisiologi otot, otot rongga mulut dan senam mulut dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.